Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, di pertemuan kemarin kita membahas tentang toharoh, tentang air-air yang bisa digunakan. Saya ulangi sedikit. Jadi kemarin itu air yang bisa digunakan untuk bersuci atau kita bisa gunakan untuk toharoh ada 7 macam air. Yang pertama yaitu ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan air dingin. Kemudian dari 7 macam air itu dibagi menjadi 4. Yang pertama suci, mensucikan dan tidak makruh, dan dia adalah air murni. Jadi yang pertama ini adalah suci, mensucikan, yaitu air murni, tidak tercampur sesuatu di dalamnya. Yang kedua yaitu suci akan tetapi tidak mensucikan, dan dia adalah air yang terkena panas matahari. Jadi air musyamas ini adalah air yang terkena sinar matahari, akan tetapi terkena sinar matahari juga karena tempatnya dari besi, maka kita haram untuk menggunakannya. Makruh, bukan haram, makruh. Jadi makruh ini ketika kita menggunakannya itu tidak berdosa, tidak mendapatkan pahala, kan tetapi jika menggunakannya tidak berdosa, itu adalah makruh. Kan tetapi makruh ini apabila kita menggunakannya akan terjadi sesuatu hal yang tidak baik. Karena menurut kedokteran, jikalau kita menggunakan air yang terkena panas matahari dan tempatnya itu dari besi, maka akan terjadi iritasi pada kulit. Yang kedua yaitu air yang sudah terpakai. Jadi ketika kita menggunakan air yang sudah terpakai atau air bekas, itu tidak boleh kita gunakan karena sudah terpakai, dan itu pun ada kadarnya. Apabila kok air bekas ini 1 ember, artinya ketika ada teman kita wudhu, kemudian air bekasnya itu jatuh ke dalam ember, nyampe memenuhi ember itu, maka kita tidak boleh menggunakannya. Akan tetapi apabila air itu kok cipratannya sedikit, hanya setetes 2 tetes, maka tidak apa-apa untuk menggunakannya, tidak masalah. Wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat, dan berubah dengan apa-apa yang mencampurinya dari kesuciannya. Jadi air itu berubah karena tercampuri. Contoh air teh contohnya, itu tidak boleh kita gunakan, dan itu pun ada kadarnya. Ketika kok ada 1 ember, kemudian dicelupkan 1 kantong teh celup, 1 kantong teh celup, itu tidak masalah karena tidak berubah air warnanya itu. Tapi ketika kok kita masukin 1 kotak teh, maka tidak boleh menggunakannya karena dia sudah berubah, dia bukan air murni lagi. Ma'un najisun, dan air yang terkena najis, bahwa ladzi halat fihi najasatun, dan dia yang tercampur di dalamnya najis, dan dia kurang dari 2 kulah. Jadi ketika sebuah bak besar habis itu terkena najis, contoh tai burung, dan baknya itu besar, yang lebih dari 2 bak,
maka tidak apa-apa kita gunakan karena tidak berubah air warnanya itu. Kan tetapi kalau ketika kemasukan suatu najis yang besar, maka kita tidak boleh menggunakannya karena sudah berubah. Jadi ada syarat-syaratnya air itu. Ketika kok air itu kok warnanya berubah, ada baunya nggak enak, bau bangkai misalnya, maka kita tidak boleh menggunakannya. Akan tapi kok sebuah bak besar, habis itu hanya terkena kencing dan tidak berubah warnanya, maka tidak apa-apa untuk menggunakannya. Lanjut di bab faslun wa juludul maitah tathuru bid dibagi illa jil dal kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa azmul maitah wa sya'ruha najisun illal adami. Wa juludul maitah, dan kulit, juludu jildun artinya kulit, al maitah bangkai, kulit bangkai, tathuru itu bisa disucikan. Bid dibagi dengan sama. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit al kalbi anjing wal khinzir dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan apa-apa yang lahir dari keduanya. Tawallada lahir, minhuma dari keduanya. Au min ahadihima, atau dari salah satunya. Wa azmul maitah, dan tulang bangkai, wa sya'ruha, dan rambutnya, najisun, itu najis. Illal adami, kecuali anak Adam, kecuali manusia. Jadi bangkai itu kulitnya bisa disucikan dengan disamak, yaitu memisahkan kulitnya, memisahkan kulit dari daging dan kotoran-kotoran. Adapun bangkai yang tidak najis, artinya boleh kita makan, yaitu belalang dan ikan. Keduanya boleh, keduanya tidak najis, dan juga manusia. Akan tetapi di dalam hal sama ini atau di sama ini, itu semua kulit bangkai itu boleh kita sama kecuali kulit anjing dan babi. Itu haram. Semua badannya itu najis, kulitnya termasuk tulangnya, rambutnya juga najis, kulit anjing dan babi ini. Dan apa-apa yang keluar dari dan anak-anaknya, keturunan-keturunannya juga najis. Dan tulang bangkai itu najis, tulangnya,
rambutnya pun najis kecuali manusia. Jadi manusia itu tulangnya, rambutnya itu tidak najis. Faslun wala yajuzu istimalu awani dzahabi wal fiddah wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani. Dan tidak boleh, yajuzu boleh, saya ulangi, wala yajuzu dan tidak boleh, istimalu menggunakan, awani perabotan, az-zahabi emas, emas, wal fiddah perak. Wa yajuzu istimalu dan boleh menggunakan ghairihima, selainnya, selain dari keduanya itu. Minal awani, dari perabotan. Jadi tidak diperbolehkannya untuk menggunakan perabotan yang terbuat dari emas dan perak untuk laki-laki maupun perempuan kecuali darurat. Jadi kita tidak boleh mempergunakannya perabotan yang terbuat dari emas dan perak, meskipun itu untuk makan, untuk minum, atau untuk selainnya. Dan tidak boleh juga menggunakan barang yang tercampur dari keduanya. Artinya barang itu bukan emas, bukan perak, akan tetapi mengandung emas dan perak. Kita juga tidak boleh untuk menggunakannya. Karena menurut kedokteran, ketika kita kok menuangkan sebuah makanan atau minuman yang terbuat dari emas atau perak, maka kadar emas ini akan tercampur dengan minuman itu. Zat-zat emas atau zat-zat perak tersebut akan tercampur dengan makanan atau minuman itu, sehingga itu tidak baik untuk tubuh. Maka tidak diperbolehkan untuk menggunakan keduanya dan yang tercampur. Artinya barang itu bukanlah emas atau perak, tapi ada zat-zatnya. Saya lanjut. Faslun, pasal. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaim wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban inda taghayyuril fami minan azmin wa ghairihi wa indal qiyam minan naum wa indal qiyam ila shalah. Ya, saya terjemahin. Wasiwaku, dan siwak atau sikat gigi itu mustahabun, dianjurkan. Fi kulli halin, di setiap keadaan.
illa kecuali ba'da setelah az-zawal tergelincir, yaitu tergelincirnya matahari. Lis-shaim untuk seorang yang berpuasa. Bahwa dan dia fi salasati dalam 3 mawadi'ah hal, dalam 3 hal, dalam 3 keadaan. Asyaddu yang sangat, istihbaban dianjurkan, ingda taghayyuri ketika berubahnya al-fami mulut, min azmin dari bau, wa ghairihi dan selainnya. Wa ingdal dan ketika al-qiyam bangun, minan naumi dari tidur, wa ingdal qiyam dan ketika bangun ila sholah untuk sholat. Jadi gosok gigi itu sangat dianjurkan, atau siwak ya, memakai siwak itu sangat dianjurkan dalam segala hal, kecuali setelah zawal atau setelah duhur. Untuk orang yang berpuasa itu hukumnya makruh. Untuk orang yang berpuasa setelah zuhur memakai siwak atau gosok gigi itu makruh. Dan adapun memakai siwak yang sangat dianjurkan, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, ketika berubahnya bau mulut atau berubahnya mulut dari bau dan selainnya. Jadi ketika mulut itu baunya udah nggak enak, maka kita sangat dianjurkan untuk gosok gigi atau memakai siwak. Dan ketika bangun dari tidur, jadi bangun tidur itu sangat dianjurkan untuk memakai siwak
atau gosok gigi. Bangun tidur gosok gigi itu sangat dianjurkan. Dan ketika hendak melakukan sholat, jika kita ingin sholat, kita sangat dianjurkan untuk bersiwak terlebih dahulu. Dan juga siwak itu sunnah, merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita sangat dianjurkan untuk memakai siwak, apalagi di bulan puasa ini. Itu berubahnya mulut ketika berpuasa. Sebelum lanjut ada pertanyaan Ibu mengenai toharoh, mengenai kulit ataupun siwak. Untuk yang 7 macam air itu ada pertanyaan. Mungkin kalau nggak ada, sampai sini dulu. Untuk yang fardu-fardu wudu kita lanjut di pertemuan berikutnya. Dari saya mungkin ada kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pada kajian sore hari ini dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.